Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Nur. Kita lihat baru-baru ini yang sedang viral, yaitu pembunuhan yang ada di Bangkalan, Madura, atau yang disebut Carok. Yang disebut Carok. Kenapa sih kok orang Madura itu suka banget dengan Carok? Sebetulnya orang Madura itu tidak suka dengan Carok, namun karena orang Madura itu prinsipnya yang mungkin dari keturunannya dahulu, yaitu dari zaman kerajaan, bahwa sejarah Madura itu ada yang namanya zaman dari dulunya Majapahit. Itu juga banyak orang Madura yang menjadi panglima di Majapahit atau tentara Majapahit. Jadi banyak orang Madura itu menjadi kesatria-kesatria yang ada di Majapahit zaman dahulu. Kenapa orang Madura itu gampang sekali untuk bercarok? Sebenarnya gini, karena orang Madura itu mungkin keturunan dari sananya ya, dari keturunan dari sananya, bahwa orang Madura itu kagetan atau yang disebut berani mendadak gitu loh. Jadi orang yang tadinya tidak berani, namun menjadi berani. Kenapa? Karena merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Karena merasa harga dirinya tidak dihargain. Itu yang terjadi baru-baru ini. Kita lihat sebenarnya yang kemarin Carok itu adalah seorang guru silat atau dibilang pendekar ya. Pendekar, kalau lihat Mat Tanjar ya, Mat Tanjar itu adalah guru silat. Dan adiknya Mat Terdam dan teman-temannya dan murid-muridnya terbunuh dalam tragedi Carok Madura di Bangkalan tersebut. Kenapa sih gampang banget untuk bercarok? Karena kalau di Madura ya, kalau di Madura itu setiap rumah itu ada celurit. Jadi sudah dari buyut-buyutnya. Jadi setiap rumah yang ada di Madura itu pasti ada celurit. Itu udah keturunannya dari sono-sononya. Gitu. Dan juga di Madura itu banyak sekali orang kebal. Jadi memang ada suatu daerah di Madura itu orang yang berdiam di sana itu rata-rata kebal. Ada itu namanya. Ada namanya daerahnya di sana, pokoknya daerah Bangkalan lah ya. Jadi pada zaman kerajaan dahulu, bahwa orang-orang Madura itu bertandingnya itu secara kesatria. Jadi ada jargon di situ, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Maksudnya di sini gimana sih? Daripada putih mata. Lebih baik mati. Ibaratin begitu ya kan, daripada saya harus menanggung malu. Itulah kira-kira jargon hal-hal yang seperti itu yang ada di Madura sana. Jadi saya sebagai asli keturunan Madura, jadi tahu betul. Saya ini adalah ibaratnya, saya ini adalah penakut. Tapi saya bisa menjadi beringas dan berani, luar biasa. Kenapa? Karena kaget. Begitu dihina itu rasanya mendidih gitu loh, mendidih gitu. Seakan-akan tuh lupa sesaat itu. Jadi bahaya bagi orang-orang Madura
yang pegang senjata. Itulah kalau saya secara pribadi menghindarin namanya itu celurit, apa segala benda-benda tajam. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya ini adalah kadang-kadang ada satu peristiwa, kadang-kadang saya itu bisa emosi memuncak, tidak mengingat sesuatu, pokoknya emosi aja. Itu yang berbahaya sebenarnya. Kalau lihat dua kubu yang carok kemarin, yaitu Mat Tanjar dan Mat Terdam yang menjadi korban, dan pihak yang menang tentunya ya nggak ada yang menang di sini, soalnya menang itu ya yang kalah masuk liang lahat, yang menang juga ke penjara gitu. Maka kalau menurut kami jagalah emosi, dan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pikirkanlah matang-matang. Ya, kita selalu jaga emosi diri kita supaya tidak menjadi orang yang rugi. Karena kalau sudah terjadi tidak bisa apa-apa. Pasti yang dihadapin nantinya penyesalan. Hanya penyesalan yang dihadapin. Karena tradisi Carok Madura nih, jadi banyak carok menjadi turun-menurun. Kenapa? Karena sifat dendam. Jadi ada di kampung di Madura itu, jadi carok itu menjadi keturunan jadinya. Kayak orang bilang tuh menjadi sangkolan. Sangkolan itu kalau bahasa Indonesia itu adalah warisan. Jadi jangan sampai anaknya menjadi punya warisan, yaitu namanya carok. Itu terjadi sampai sekarang masih ada ya. Di kampung saya sendiri itu masih ada. Jadi carok itu menjadi warisan. Jadi kalau orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya sudah meninggal, tapi anak ketemu anak, kalau ketemu tuh bisa bunuh-bunuhan itu. Atau keponakan ketemu keponakan bisa bunuh-bunuhan sampai sekarang ya. Jadi saya masih sudah besar begini itu sampai sekarang masih ada itu balas-balasan. Jadi ada yang mengalah satu orang ke salah satu tempat yang jauh dari Madura, tapi begitu kadang-kadang kalau lebaran, kalau maulid Nabi, biasanya tradisi orang Madura itu kan pulang. Nah, itulah biasanya ketemu mereka di jalan, itu terjadi carok lagi. Itu menjadi warisan. Awas, bahaya. Kenapa sih kok menjadi warisan orang Madura seperti itu? Karena kadang-kadang dihasut sama kanan kirinya, dari belakangnya, atau memang dia nggak terima secara pribadi orang tuanya dibunuh. Itu makanya dia mau balas dendam. Jadi banyak di Madura yang masih terjadi seperti itu. Jadi kalau waktu zaman kecil, jadi ada suatu kampung antara, contoh kampung A dan kampung B. Ini kalau ketahuan nih orang mana, contoh orang A atau orang B, itu bisa bunuh-bunuhan. Kalau ketemu sama, satunya juga seperti itu. Orang B ketemu orang A, itu bisa bunuh-bunuhan juga. Itu masih ada hal-hal yang seperti itu.
Jadi pesan saya, di zaman modern seperti ini, ayolah berpikirlah dewasa yang cerdas, jangan terbawa emosi. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kita berjumpa lagi tentunya di Cak Nur 89, dan nantinya kita akan ke Madura untuk melihat-lihat tempat kejadian yang terjadi. Saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam.